Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama kembali kita akan merenungkan kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ayat ini bagus sekali menceritakan before and after. Ya, dahulu kamu tidak memperoleh belas kasihan, sekarang kamu memperoleh belas kasihan. Dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Dahulu kita buta, sekarang kita bisa melihat. Dahulu saudaraku, kita lelah dan lemah, sekarang kita dikuatkan dan dimampukan. Dahulu kita terhilang, sekarang kita sudah ditemukan. Apa artinya, saudara? Ada sebuah new identity, ada sebuah identitas yang baru di dalam Kristus. Hidup saya yang lama, sekarang saudaraku sudah ditebus dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Setiap kita, saudaraku, memiliki sebuah, saudaraku, cerita. Setiap kita memiliki, saudaraku, sebuah pengalaman. Semua kita memiliki sebuah identitas yang sudah dibaharui hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Renungkan ayat ini supaya kita menyadari dahulu dan sekarang. Kalau kita sekarang sudah ada di dalam Kristus, jangan kita kembali kepada kehidupan yang dahulu, tetapi kita berlari-lari kepada panggilan ilahi yang luar biasa. Bagaimana sekarang, saudaraku, kita bisa merenungkan dan menghayati terus untuk kita hidup dalam new identity in Christ. Saya ingin bagikan perenungan ini, saudaraku, ada 4 hal praktis yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah walk in obedience. Jalan, saudaraku, di dalam ketaatan. Kita perlu, saudaraku, submit our life kepada Tuhan. Kita perlu, saudaraku, tunduk kepada semua perintah-perintah dan kehendak Tuhan. Karena perintah-perintahnya dan kehendaknya selalu yang terbaik dan sempurna. Submit kepada kehendak Tuhan, saudara. So, kalau saya dan saudara sulit untuk walk in the obedience karena the submission in our heart is so, saudaraku, weak. Tetapi kalau kita berjalan dalam obedience, berarti our submission in God itu become stronger and stronger. Yang kedua adalah walk in thanksgiving. Setelah kita berjalan dalam ketaatan, yang kedua adalah berjalan, saudaraku, dalam pengucapan syukur. Karena gratitude, sebuah, saudaraku, ucapan syukur, gratitude, di dalam hati saya dan saudara menunjukkan, saudaraku, seberapa besar penyerahan kita kepada rencana Tuhan. Seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Orang, saudaraku, yang tidak bisa bersyukur, seringkali orang itu selalu bersungut-sungut. Karena orang itu tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan baik dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah walk in reverence. Walk in reverence artinya, saudaraku, kita mau hidup, saudaraku, dalam penghormatan kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam purity, dalam holiness. Karena ketika kita hidup dalam purity, hati saya murni, hati saya hidup kudus, kita mengejar kekudusan. Maka ketika kita hidup dalam kekudusan, kita bisa melihat Allah. Kalau kita hidup dalam dosa, kita terkontaminasi dengan semua virus-virus yang ada di dunia ini. Maka itu sebabnya, saudaraku, kita tidak bisa berjalan dalam identitas yang baru. So, walk in obedience, walk in thanksgiving, walk in the reverence. Yang keempat adalah walk in responsibility. Berjalan dalam tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab yang apa? To fulfill the task, to fulfill the assignment, to fulfill the destiny yang Tuhan sudah percayakan buat saya dan saudara. Setiap kita adalah pribadi yang unik. Tidak perlu compare diri kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan kakak adik, dengan orang yang lain. Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara begitu unik.
Di sekian banyak sekali orang, saudaraku, di seluruh dunia, tidak pernah ada yang sama. I am the one and only Josaphat Hartono Prawiro in this world. Saudara juga unik diciptakan Tuhan. Tidak perlu minder, tidak perlu compare dirimu dengan siapapun. Tetapi saudaraku, kita mau walk in the responsibility to do the assignment, to do His destiny, and to do the task that God set before us. Itu sebabnya saudaraku, mari hari ini kita mau berjalan dalam obedience, berjalan dalam thanksgiving, berjalan dalam reverence to God, and berjalan dalam responsibility. Stay strong and stay blessed. God bless you.